Halo semuanya, selamat datang di channel Asra Media Teknologi. Dan kali ini kita akan membahas mengenai panel VPS AA panel ya. Di sini kita tutorialnya sangat lengkap ya, dari mulai install sampai kita konfigurasi domain agar terhubung ke website kita yang sudah kita publish di AA Panel ini. Kita bagi menjadi 6 chapter ya. Yang pertama yaitu persiapan VPS, yang kedua adalah persiapan install, yang ketiga install web server dan komponennya, lalu yang kelima adalah memulai menggunakan AA Panel, dan yang terakhir pointing domain ke VPS AA Panel. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke chapter pertama yaitu persiapan VPS. Untuk persiapan VPS ini, kita membutuhkan spesifikasi server dengan RAM 2 minimal 2 giga dan core dual core ya. Lalu tempat VPS rekomendasi kami, biasanya kami menggunakan ID Cloud Host ya, karena terpercaya dan servernya pun handal. Selain itu harganya pun yang sangat terjangkau ya. Di sini kita bisa customize VPS-nya ya tanpa ribet ya. Jadi mudah sekali, nanti kalian daftar saja di ID Cloud Host. Nanti di sini ada di produknya mereka yaitu Cloud VPS. Nah, nanti setelah kalian login, kalian harus masukkan saldo ya, top up saldo, dan kebetulan sekali saat video ini dibuat, ID Cloud Host mengadakan promo awal tahun yaitu gratis saldo 25.000 setiap setiap kali kalian top up minimal 55.000, dan ini hanya berlaku satu kali ya. Jadi nggak terus-terusan gitu ya. Dan ini masih 26 hari. Video ini dibuat di tanggal 2 Februari 2025. Jadi kalau kalian nonton video ini, silakan kalian langsung aja cek di ID Cloud Host. Oke, kita langsung saja ya. Setelah kalian login dan kalian top up, kalian akan mendapatkan seperti ini. Kalian tinggal klik di compute, lalu kalian klik new, dan kalian build VPS kalian. Di sini sebenarnya dari ID Cloud Host sendiri sudah memiliki apps katalog ya. Jadi kalian ini bisa pre-install ya di VPS-nya. Nah, di sini sudah banyak sekali, ada Cyber Panel, Plex, DAC Panel, dan ini berbayar ya. Dan perlu kalian ketahui juga, panel ini bersifat gratis ya, namun dia ada juga yang berbayar ya, ada fitur-fitur yang beberapa fitur yang berbayar. Tapi untuk yang gratisnya saja sih itu menurut saya sudah cukup ya. Nah, di sini banyak sekali ya untuk apps-nya dari si ID Cloud Host ini ya. Jadi kita sekarang tidak membuild dari sini, kita build secara manual, kita langsung masuk ke virtual machine dan kalian pilih OS-nya yaitu Ubuntu, kita pilih yang OS Ubuntu versi 22.04 LTS. Oke, lalu selanjutnya di sini ada location-nya ya, pilih server location-nya di Indonesia atau Singapura. Oke, lalu di sini pilih size-nya. Di sini ada yang harganya paling murah ya, 87.000 per bulan. Untuk spesifikasi 2 CPU dan 2 GB RAM dan 20 GB disk space. Kalau kalian merasa kurang, kalian bisa di sini bisa custom ya. Kalian bisa custom di sini untuk CPU, RAM, dan disknya. Nah, ini untuk spesifikasi seperti ini hanya untuk web sederhana ya. Maksudnya yang tidak begitu berat menjalankan aplikasi-aplikasi yang membutuhkan resource yang besar. Untuk kalian yang hanya untuk pembuatan website dan atau untuk belajar, kalian cukup dengan 2 CPU, 2 GB RAM, dan 20 GB disk. Oke, ini di sini cara untuk membuild VPS di ID Cloud Host. Jadi kalau kalian memiliki layanan yang sering kalian gunakan, silakan saja kalian gunakan. Yang terpenting adalah OS-nya yaitu Ubuntu 22.04. Nanti kalian ikuti saja sampai kalian dapat IP public. Setelah kalian dapat IP public, selanjutnya kita masuk ke chapter ketiga yaitu persiapan install AA panel. Oke, dalam persiapan install AA panel ini, kalian membutuhkan software untuk kalian connect ke connect ke panel atau ke terminalnya VPS kalian. Nah, di sini saya menggunakan software Bitfish karena kebetulan sekali saya menggunakan Windows ya.
Jadi kalian, bebas saja menggunakan software apapun untuk koneksi ke IP public VPS kalian. Ya di sini komen permain seperti ini, kalau ada juga seperti putih dan lain sebagainya. Yang pertama kalian harus lakukan adalah sebelum kalian menginstal, kalian harus mengetikkan apt sudo apt stripget update. Kita masukkan password-nya. Nah, setelah terupdate seperti ini ya, kita tunggu saja sampai proses update-nya selesai. Oke, setelah selesai, kalian masukkan saja script yang sudah kami sertakan di kolom deskripsi. Kalian copy saja, lalu saya masukkan di komen sini dan lalu dia menginstall seperti ini. Oke, di sini kalau kalian sudah mendownload, lalu ada konfirmasi seperti ini, kalian ketik saja Y, lalu kalian enter, dan proses instalasi berjalan secara otomatis. Jadi kalian tinggal menunggu saja proses instalasinya hingga nanti konfigurasinya dan lain sebagainya selesai ya. Nanti kalian akan mendapatkan informasinya. Oke, video ini memang cukup panjang ya, karena proses instalasinya tidak ada yang saya skip atau saya pause. Jadi ini benar-benar video lengkap, tidak ada yang di-pause dan tidak di-delete ya. Oke, kita tunggu prosesnya hingga proses instalasinya selesai, karena banyak package yang di-install pada panel ini. Alasan kami menggunakan panel ini, kami sudah menggunakan iPanel ini lebih dari 2 tahun dan tidak ada kendala sama sekali. Jadi sebelum-sebelumnya kami tidak menggunakan panel VPS untuk memanage VPS kami. Nah, suatu waktu kami menemukan panel ini dan kami coba-coba dan kami pahami, ternyata lebih simpel ya, sangat mudah digunakan ketimbang panel-panel lain ya. Sebenarnya banyak kayak ada Vesta panel, tadi kita lihat Flex, terus ada cPanel dan sebagainya. Namun mereka panelnya menurut kami ya, ini menurut pandangan kami, panel tersebut agak sulit digunakan kalau untuk kita memanage server saja. Dan dengan iPanel ini menurut kami lebih simpel, tampilannya juga UI-nya ya, dari sisi UI-nya pun tidak begitu ribet gitu ya. Jadi semuanya sudah terorganize dengan baik ya. Kita mau mengatur apapun dan kita bisa install aplikasi apapun tanpa kita memasukkan komen prompt-nya ya. Jadi kita tidak perlu memikirkan komennya untuk menginstal, misalkan untuk menginstal Node.js. Nah, itu kita tidak perlu lagi masuk ke sistem Linux-nya ya, tapi kita langsung masuk di panel ini untuk mulai dari Nginx ya. Untuk web servernya yaitu Nginx, kita bisa install, pilih ya, ada Nginx atau kita open Lightspeed. Nah, jadi nanti kalian bisa memilih ya. Nanti itu pada bagian berikutnya kita akan bahas itu semua. Oke, di sini kita masih menunggu proses instalasi hingga selesai ya. Oke, di sini juga iPanel ini membutuhkan yang namanya Python ya, library Python, dan dia sudah terinstall secara otomatis dalam satu package-nya ya. Jadi kalian tidak perlu khawatir, tadi kalian masukkan saja script yang sudah saya sertakan di dalam video deskripsi ini, lalu kalian jalankan saja dan proses instalasinya berjalan secara otomatis seperti yang ada di video ini. Jika ada notice seperti ini, kita abaikan terlebih dahulu ya. Nanti setelah kita selesai install, kalau kalian ingin mengupdate atau mengupgrade Python-nya, nanti kalian tinggal menjalankan proses ini saja.
Nah, di sini sudah hampir selesai proses instalasinya, di sini sudah, ada ya informasi-informasinya. Nah, di sini sudah ada, firewall-nya juga ya, karena nanti untuk firewall-nya ini kita membutuhkan port-nya ya, port-nya akan dibuka, port untuk masuk ke panel-nya, nanti ada informasinya. Oke, nah sekarang di sini kita sudah selesai melakukan proses instalasi dan jangan lupa kalian harus copy ya, copy. Nah, ini informasinya ya, informasi login untuk masuk ke panel ya. Nah, kita coba cek dulu di sini ada portnya itu 28303. Oke, sebentar ya. Saya akan membuka port ini ya, karena kalau misalkan saya buka seperti ini kita coba buka, kita coba copy lalu saya masukkan di browser, kita masukkan di browser. Nah, ini tidak akan terbuka ya, karena untuk port 28303 ini saya belum buka di, sisi VPS-nya ya. Jadi nanti kalian setting juga atau jika kalian, sewa VPS ini di layanan ID Cloud Host, kalian boleh meminta bantuan dari tim tekniko ID Cloud Host untuk membuka port ini agar kalian bisa mengakses panel kalian. Oke, sekarang saya, membuka port ini dulu ya agar dapat diakses. Oke, sekarang ini saya sudah mengakses ya. Saya sudah bisa mengaksesnya, saya sudah buka portnya. Namun nanti kalian akan mendapatkan seperti ini ya, your connection is not private ya. Memang karena ini kita belum, setting-setting ya untuk sertifikat SSL-nya. Jadi kalian tidak usah khawatir, kalian klik saja advance lalu proses to servernya ya. Kita klik unsave. Nah, lalu inilah tampilan untuk AI panel setelah kalian berhasil install. Oke, kita selanjutnya masuk ke capture berikutnya yaitu install web server dan komponennya, yaitu kita masuk di chapter 3. Oke, kita masuk di chapter 3 ya sekarang ya. Kita tadi sudah mendapatkan user account-nya yaitu yang seperti ini ya. Nanti kalian bisa menggantinya sendiri, untuk usernya dan passwordnya kalian bisa menggantikan sesuka hati kalian. Ini kita copy dulu, kita menggunakan user dan password bawaan ya. Ini saya masukkan di sini. Kalian harus pastikan sama persis ya dengan yang ada diinformasikan di sini ya. Lalu saya copy lagi untuk passwordnya. Oke, lalu kita masukkan di sini dan kita login. Oke, di sini ada informasi instalasi selesai. Nah, akan ada seperti ini ya. Saat pertama kali kalian memulai atau, kalian login ke panel setelah berhasil install, kalian akan mendapatkan recommended software package ya. Jadi di sini ada LNMP atau LAMP ya. Jadi saran saya kita menggunakan LNMP aja ya. Di sini kalian bisa memilihnya juga nih untuk, eee, web servernya kalian menggunakan Nginx versi berapa. Jadi kalau di sini saya coba menggunakan Nginx versi yang terbaru saja ya, versi 1.26. Lalu untuk database-nya saya menggunakan MySQL 5.7 dan PHP-nya saya masih mau menggunakan versi PHP 8.1 ya. Lalu untuk FTP-nya saya menggunakan Pure FTP, lalu ada PHP-MyAdmin, saya install juga PHP-MyAdmin-nya. Dan lalu yang lain-lainnya ini nanti bisa kalian install setelah selesai, web servernya dan PHP serta MySQL-nya ini kalian install. Jadi kalau sudah seperti ini, kalian klik saja one click. Ini, metodenya quick ya, quick install. Nah, di sini panel akan memprosesnya secara otomatis ya. Nah, ini kalian bisa close saja kalau kalian mau setting-setting lagi, kalau kalian mau lihat dari tampilannya, ini kalian close saja. Nah, ini kita skip aja ya. Nah, di sini, prosesnya masih berjalan ya, proses web servernya. Jadi kalau kalian, cek di sini kalau kalian mau masukkan atau masukin website, ini belum bisa ya, seperti ini ya. Nah, jadi ini masih proses install, kalian bisa cek di sininya ya. Di sini ada 5. Nah, berarti ini proses instalasi lagi berjalan ya untuk yang
web servernya seperti Nginx, MySQL, PHP, PureFTP, dan PHP-MyAdmin ya. Nah, ini adalah tampilan dari panel ya, yang menurut kami ini sangat-sangat simpel dan, nggak mudah dimengerti gitu ya. Di sini ada load statusnya, ada CPU ya, pemakaian CPU-nya. Di sini saya menggunakan 8 core CPU, lalu di sini ada RAM-nya ya, RAM-nya ini saya menggunakan, RAM 16 giga ya. Lalu di sini ada storage-nya, yaitu saya menggunakan di sini 100 giga sebenarnya ya. Jadi kepakan dengan, sistem Linux-nya jadi sisa 72 giga. Lalu di bawahnya ya di sini ada grafik untuk traffic ya. Dan di sini ada disk. Lalu di samping-sampingnya sini juga banyak sekali ya. Ini website ini kita untuk nge-build website atau untuk menaruh file website kita. Lalu ada WP Toolkit. Ini WP Toolkitnya itu berbayar ya. Jadi kita kalau di sini bisa ngatur website untuk khusus untuk WordPress seperti itu ya. Lalu di sini ada FTP. Ini untuk mengatur akun FTP untuk remote dari web server kalian. Lalu di sini database yaitu untuk menambahkan atau konfigurasi database kalian. Ada juga Docker. Ya, Docker ini juga karena tidak diinstal jadi tidak bisa. Lalu di sini ada monitor. Monitor ini ya untuk memonitoring server kalian. Lalu ada security. Security ini untuk mengatur firewall ya. Jadi port mana aja yang dibuka gitu ya. Jadi kalian bisa di sini kalian bisa atur-atur tanpa kalian masuk ke Linux ya, ke command from Linux segala macam. Nah, itu kalian tidak perlu ya. Kalau WAF ini versi berbayarnya ya, versi premiumnya untuk sama dengan security gitu. Lalu kalian juga bisa membuild mail server di sini ya. Lalu file ini sama seperti FTP ya, FTP dari VPS kalian ya. Kalian di sini bisa masuk ya ke root dir, di etc segala macam ini semua ada ya. Lalu log ini biasa ya, log untuk misalkan ada kalian merubah apapun, lognya di sini tercantum ya. Lalu ada account, ini kalau kalian beli ya, ini bisa kalian multiple account ya. Jadi satu VPS panel ini kalian bisa manage beberapa account gitu. Lalu terminal ini sama terminal dengan yang di Linux, tapi dia dimasukkannya di panel ini gitu ya. Ini sama aja ya. Lalu di sini ada cron. Nah, ini cron ini untuk task apa sih? Web server ya. Biasanya kalian kalau membutuhkan seperti kayak perpanjangan SSL Let's Encrypt secara otomatis, kalian masukkan saja di cron job-nya ini gitu ya. Lalu di sini ada App Store. Nah, App Store ini kalau kalian mau install aplikasi yang tadi sudah kita install, tapi misalkan ada tambahan. Misal saya kasih contoh di sini kita mau install tadi kita install PHP 8.1 ya tadi ya. Lalu kita misalkan mau install lagi nih. Ternyata ada aplikasi kita yang hanya support di PHP versi 7.3 misalkan. Nah, kita bisa install di sini ya. Di sini ada PHP 7.3 ya. Kita bisa langsung install di sini, kita klik saja install, nanti dia akan otomatis install. Dan yang perlu kalian ketahui juga ya, untuk kayak panel ini satu website itu bisa kalian pilih PHP versi berapa nih gitu. Jadi misalkan kalian satu aplikasi, misal di VPS panel ini kalian punya 2 aplikasi. Satu aplikasi ini hanya berjalan di PHP 7.3. Lalu satu website lagi hanya bisa berjalan di PHP 8.0 ke atas gitu. Jadi kalian bisa membedakan nih aplikasinya tanpa mengganggu seluruh aplikasinya. Ini sangat-sangat berguna ya. Nah, di sini kalian bisa install yang gratis ya, banyak juga yang gratis di sini dan ada juga yang berbayar gitu ya. Nah, lalu untuk di setting. Untuk menu setting ini, kalian bisa setting tadi ya untuk mengganti password, lalu untuk mengganti username dan untuk panel security alarm. Nah, kalau untuk panel security alarm ini biasanya kalau misalkan ada yang login ke FTP kalian, ke panel VPS kalian, kalian akan mendapatkan email bahwa VPS kalian ada yang login nih gitu. Ya, lalu di sini ada domain juga. Nah, domain ini jadi kalian tidak perlu lagi menghafal IP public kalian kalau kalian mau masuk ke panel kalian gitu ya. Misalkan di sini vps
astratek.id misal seperti itu ya. Nanti kalian bisa menggunakannya atau memasukkannya di sini. Lalu kalau kalian tidak mau VPS kalian diakses dari seluruh IP publik, kalian bisa masukkan di sini. Misalkan kalian menggunakan satu IP publik yang memang sudah kalian miliki tidak ganti-gantian, misalkan kayak dynamic IP-nya misalkan kayak provider IndiHome, terus provider eh, yang ada di handphone kalian, kartu seperti XL dan segala macam, itu kan IP publiknya berubah-ubah ya. Nanti dikhawatirkan kalau kalian masukkan authorized IP kalian di sini, nanti saat kalian mau masuk itu IP-nya sudah berubah dan kalian tidak bisa login ke panel AA panel kalian gitu ya. Lalu panel portnya pun kalian bisa ganti di sini ya. Kalian bisa modify di sini, kalian bisa ganti nih. Kalau kalian nggak mau pakai port ini, kalian ganti aja. Tapi yang terpenting adalah sebelum kalian mengganti panel port bawaan dari panel, kalian harus meng-allow di firewall Linux kalian atau di firewall dari security jaringan kalian gitu ya. Jadi itu yang pertama kalian harus lakukan ya. Oke, lalu di yang lainnya password expirednya pun kalian bisa setting di sini ya. Nanti kalian bisa explore lebih jauh di sini. Oke, kita coba cek dulu ya installannya di sini. Nah, kita tinggal install phpMyAdmin. Berarti Nginx-nya sudah berhasil diinstal. Nah, kalau kalian mendapatkan seperti ini sudah selesai install ya, sudah selesai. Tadi kan ada beberapa ya, kita lihat di listnya. Pure FTP sudah berhasil diinstal, PHP berhasil diinstal, MySQL berhasil diinstal, dan yang terpenting adalah Nginx-nya sudah berhasil diinstal juga. Nah, sekarang ini sudah nol nih, berarti sudah selesai ya proses instalasinya dan web server ini sudah bisa kalian gunakan ya. Oke, sekarang di sini sudah bisa kita gunakan ya. Kita langsung masuk ke chapter kelima, yaitu memulai menggunakan EA Panel. Oke, baik. Di sini kita masuk ke chapter 5 yaitu memulai menggunakan EA Panel. Saat pertama kali kalian login tadi seperti pada video sebelumnya akan ada tampilan seperti ini ya. Nah, nanti kalian kalau misalkan mau memasukkan atau membuat satu buah website, kalian masuk saja di sini ya di website. Lalu kalian add site. Di sini kalian add site. Lalu kalian di sini masukkan domainnya. Misalkan di sini saya memasukkan domain ngasal ya, belajar aapanel.my.id. Nah, lalu deskripsinya sini, website path-nya ini. Nah, kalau misalkan kalian mau masukkan FTP, kalian create saja. Kalau kalian mau langsung sekalian membuat database, langsung kalian create saja di sini ya, MySQL database. Saya namain databasenya itu DB belajar. Lalu passwordnya saya biarkan saja, password auto generate dari panelnya. Lalu versi PHP-nya di sini karena saya tadi hanya menginstal PHP 8.1, jadi yang muncul adalah PHP 8.1 saja di sini ya. Nah, untuk nanti kalau kalian membutuhkan versi PHP lainnya, kalian bisa masukkan di sini ya beberapa versi PHP. Nah, setelah sini kita klik confirm saja. Oke. Ini website kalian sudah masuk ya di sini ya. Tapi kalau kalian domainnya sudah beli, misalkan sini saya belajar aapanel.my.id, kalau kalian klik di sini itu belum mengarah ke web server sini ya, web server kalian gitu. Jadi kalian harus mempointingnya dulu. Nah, itu nanti masuk di chapter terakhir ya. Sekarang ini kita akan membahas mengenai panelnya terlebih dahulu. Di sini kita sudah melihat satu website yang baru saja kita buat ya. Di sini kalian bisa mengatur backupnya ya. Kalau kalian membutuhkan backup, misalkan website ini kita mau selalu backup berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali atau berapa hari sekali. Di sini kalian klik saja backup. Nah, nanti di sini ada backup ya. Nah, untuk mengatur kita mau backupnya kapan, itu kalian masukkan saja di menu cron. Di menu cron di sini kalian add tags, lalu di sini kalian pilih backup site. Nah, di sini kalian execute cycle-nya mau berapa hari sekali atau berapa jam sekali atau berapa minggu sekali dan berapa bulan sekali. Jadi kalian bisa atur, misalkan di sini 1 bulan sekali setiap
1 malam ya di sini. Lalu di sini backup reminder-nya kalau misalkan kalian mau, reminder di sini kalau misalkan dia receiving failure misalkan gagal nih ya, misalnya gagal backup nanti kalian akan mendapatkan notifikasi email gitu. Lalu di sini kalian pilih nih backup site-nya, karena saya baru memiliki satu website, jadi kalian hanya memilih di sini hanya ada satu gitu ya. Lalu di sini backup to-nya kemana nih? Nah sebenarnya ePanel ini memiliki, beberapa fungsi backup ya, bisa ini kalau di sini ada local disk ya. Sini kita coba local disk dulu, nanti saya akan, beritahu untuk meng-backup-nya ke Google Drive gitu ya. Jadi kita harus membutuhkan satu plugin lagi di ePanel ini dan itu gratis gitu ya. Dan untuk retain the latest-nya ini mau berapa gitu. Jadi yang di-keep sama ePanel ini mau berapa sih? Misalkan kita, oh nggak usah banyak-banyak deh, kita mau keep-nya 2 aja, kita pilih 2. Jadi setiap kali dia backup, sekali backup nanti yang lama itu otomatis terhapus gitu ya oleh si ePanel ini gitu. Jadi kalau sudah kalian klik saja confirm. Nah, di sini akan otomatis dia membackup setiap 1 bulan sekali untuk website ini, gitu ya. Nah, di sini juga kalian bisa mengatur kuotanya ya, kuota untuk web ini ya, untuk domain ini misalkan ini kita hanya masukkan, oh dia bolehnya nih untuk website ini 1 GB aja deh gitu, nggak boleh lebih. Kalian bisa set di sini kuotanya berapa, lalu di sini juga expired date-nya nih kalian bisa atur nih gitu. Jadi, cocok banget buat kalian juga yang mau memulai usaha hosting ya. Daripada kalian menggunakan menggunakan cPanel atau Plex yang berbayar, lebih baik kalian menggunakan ePanel ini ya, karena sangat mudah sekali ya. Lalu di sini kalau kalian mau mengganti versi PHP-nya, tinggal kalian klik saja di sini, lalu kalian ganti versi PHP-nya. Seperti itu ya. Lalu SSL-nya, nah ini yang menarik juga ya, SSL-nya ini kita bisa menggunakan Let's Encrypt SSL yang dimana Let's Encrypt ini adalah SSL gratisan ya, gratis tapi dia bisa untuk HTTPS-nya seperti itu ya. Lalu yang lain-lainnya adalah status di sini ada operate-nya ya, ada WAF ini tadi ya yang seperti sama di sini tapi ini berbayar. Lalu ada config ya. Configuration ini kalau misalkan kalian membutuhkan satu aplikasi, misal saya nge-build aplikasi Laravel gitu ya. Untuk Laravel itu kan dia nggak bisa di running directory-nya ini nggak bisa di file yang directory root-nya ya, tapi nanti ada public-nya. Nah, jadi bisa kita atur di sini ya, root directory-nya itu di public. Lalu di sini ada limit aksesnya, kalian bisa atur, ada traffic control, ada URL rewrite ini sama dengan HTT access ya. Lalu di sini ada default dokumen, ada config kalau kalian membutuhkan ini, lalu ada PHP version, ada juga composer kalau kalian membuild aplikasi yang menggunakan composer seperti itu ya. Lalu ada redirect kalau kalian mau redirect domain ini ke domain lainnya. Ada juga reverse proxy. Nah, reverse proxy ini biasanya saya menggunakannya itu untuk, jadi kalau misalkan saya build aplikasinya nih untuk local hostnya hanya berjalan di local hostnya si Linux gitu ya. Nah, saya mau publish nih aplikasinya gitu. Nah, kalian bisa menggunakan reverse proxy ini. Lalu ada hotlink protection dan ada respon log-nya gitu ya. Lalu selanjutnya setelah seperti ini kan belum bisa kita publish ya, karena domainnya itu belum kita arahkan ke VPS ini. Nah, cara mengarahkannya gimana? Kita akan masuk ke chapter terakhir yaitu pointing domain ke VPS ePanel. Dan berikut ini caranya. Oke, sekarang kita masuk ke chapter terakhir ya untuk mempointing domain ke panel VPS kita ya. Nah, di sini saya kebetulan juga menggunakan ID Cloud Host untuk membeli domainnya ya. Nah, di sini kalau kalian sudah membeli domain ya di layanan manapun, kalian akan mendapatkan managing domain kalian ya, manage domain kalian ya. Nah, yang pertama itu kalian menggunakan name servernya, biarkan saja menggunakan name server bawaan dari eh, layanan domainnya ya. Biasanya di sini saya menggunakan name server bawaan. Lalu gimana sih caranya untuk mengarahkan ke
panel dari si VPS ini agar website kita tuh dapat diakses dan mengarah ke VPS panel kita. Nah, yang pertama itu kita pastikan dulu ya domain kita sudah masuk dulu di panel ya. Di sini saya menggunakan domain MyResto ya sebagai contoh saja ya. Walaupun berbeda dari panel yang ada di panel Linux ya, tapi saya hanya memberikan informasi saja. Di sini pun layanan ID Cloud Host itu sudah, bisa manage DNS ya, untuk mengatur IP-nya. Nah, di sini kita akan mengatur zona untuk ke DNS-nya. Ini yang pertama yaitu kalian harus masuk tadi ya, saya ulangi dari awal ya, kalian masuk ke manage domain kalian, nanti kalian pastikan juga sudah gunakan name server bawaan ya. Kita sorry, kita menggunakan name server bawaan, lalu kalian masuk saja ke menu manage DNS. Kalian masuk ke menu manage DNS, nanti di sini ada DNS zone-nya, lalu kalian cari di sini yang tipenya E, ya tipe E, namanya itu biasanya @ ya, atau nama domain kalian. Misalkan tadi saya ini domainnya itulah, myresto.my.id. Kalian cari saja di sini, lalu di sini ada datanya. Ini kan mengarah ke IP public ya. Nah, ini kita ganti ya, kita edit record. Lalu di sini kalian masukkan saja IP public VPS kalian. Kalian masukkan saja di sini, kalian copy, lalu kalian paste di sini, kalian ganti, lalu kalian confirm. Kita tunggu prosesnya. Nah, jika sudah ganti gini, kalian tunggu saja ya, tunggu beberapa menit ya, biasanya 24 jam ya, kalau nggak salah ini biasanya paling lama itu 24 jam, tapi biasanya nggak sampai 24 jam ya. Paling lama 3 jam itu sudah berubah ya, jadi dia propagasi untuk penggantian IP publiknya ini untuk mengarah ke VPS kita membutuhkan waktu ya, seperti itu. Nah, misalkan sudah seperti ini, maka website kalian sudah dipastikan bisa diaksesnya dan servernya berada di server VPS cPanel yang baru kalian create tadi. Seperti itu ya. Dan kalau ada pertanyaan kalau misalkan dari cPanel itu seperti apa sih? Nah, untuk yang dari cPanel itu nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Jadi kalian jangan lupa di-subscribe ya untuk channel kami, nanti kami akan memberikan tutorial-tutorial lainnya. Lalu jika kalian ada kendala, kesulitan atau apapun, kita bahas sama-sama di kolom komentar. Silahkan kalian tinggalkan komentarnya, nanti kami akan membalasnya satu persatu. Oke, demikian ya video tutorial lengkap VPS AA Panel ini dari channel Asra Media Teknologi. Semoga bermanfaat buat kalian dan selamat mencoba. Jika ada kendala silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.